Dan bentuknya apa? Adalah sharing kepada ayah bunda tentang bagaimana cara pengasuhan. Dan ini bukan saya yang paling terbaik dalam cara pengasuhan, tapi hanya sekedar berbagi sudut pandang yang mungkin bisa jadi ini sudut pandang yang penting untuk kita ketahui bersama. Bisa jadi sudut pandang ini akan menyelamatkan generasi di masa depan. Bisa jadi sudut pandang ini akan melahirkan dari rumah kita pemimpin di masa depan. Bisa jadi sudut pandang yang akan kami sharing di 7 pilar pendidikan anak ini ada sudut pandang yang akan menyelamatkan anak kita dari dunia modern yang sudah sangat luar biasa turbulensinya, atau bahkan juga menyelamatkan kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan semoga harapan inilah yang bisa menjadi sumbangsih kami ya dengan sharing 7 pilar pendidikan anak. Saya tahu mungkin sebagian dari ayah bunda abang kakak sekalian ada yang sudah ikut materinya. Cuman malam hari ini saya spesial, saya sekarang lagi berada di kamar anak saya. Ya, kalau kemarin saya di kantor begitu ya. Sekarang berada di kamar anak saya dan istri saya akan membersamai, tentunya bukan sudut pandang saya saja, tapi nanti akan ada sudut pandang dari istri. Saya sebentar cek istri saya ya. Tadi sedang menyusui anak begitu. Gimana Bunda? Aman? Nah, kalau Bunda sudah aman nanti langsung gabung ya. Nah, sebentar ya. Jadi kalau kemarin kan dari sudut pandang ayah, hari ini dari sudut pandang yaitu seorang bunda, seorang istri begitu. Nah, ini juga nanti abang kakak ibu saya bisa lihat ini kamar anak saya. Itu kami simpan buku. Nah ini kemarin saya kan cerita tuh, saya bilang anak saya itu buku. Bang tadi malam saya tuh haru banget pas datang ke sini gitu ya, masuk ke kamarnya. Itu buku di kasur nih, ini kasurnya dia. Itu buku semua, isinya buku. Jadi ternyata kerjaan mereka semalam itu sambil nunggu saya pulang, itu mereka bacain buku. Jadi abangnya ngebacain buku buat adiknya begitu. Nah ini buku-buku yang lumayan investasinya ya. Ini buku Little Abbott, buku Muhammadku ya dan lain-lain. Nah, ini sudah dibaca dan sudah rusak-rusak juga. Artinya ini dibaca oleh kami waktu itu dan dibacakan juga sekarang oleh abangnya. Nah, ini yang sedang kami coba susun begitu. Bagaimana kurikulum tentang keluarga dan anak ya. Abang kakak bunda sekalian, yang paling penting dari yang pertama adalah sebagai ayah, kan ayah ini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu harus punya visi. Ini para bapak, para ayah, sudahkah Anda punya visi tentang keluarga Anda? Mau dibawa kemana keluarga Anda? Nanti saya akan lihatin juga kami ini keluarganya seperti apa di rumah yang sederhana. Ya, kami punya mimpi-mimpi besar. Contoh seperti ini. Ya, sebelum saya masuk ke materi ya, saya mau tunjukin kepada ayah bunda. Nah, kami punya whiteboard yang di situ punya visi 2023. Apa saja visinya kita tulis di visi ini. Ini visi-visinya kita. Bisnis Bundapreneur Team, siswa minimal 50 juta per bulan, berangkat umroh sekeluarga, mengurahkan tim, 2 tahun nabung 7 gram, berangkat haji VVIP bersama keluarga. Kemudian di sini ada apa aja yang mau kita lakukan, termasuk rumah cetak hufaz sidak, fesis Al-Quran, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, gambaran-gambaran di rumah kami yang sederhana begitu ya. Dan alhamdulillah dari visi yang kita sudah susun, kami berprestasi di nasional ini, penghargaan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Bidang Perdagangan dan Jasa tingkat nasional, juara 3 waktu itu. Nah, dan ada satu lagi yang kita dapatin kemarin itu ada piala. Kenapa kita juga berani untuk sharing tentang parenting begitu ya kepada abang kakak ayah bunda sekalian, karena kemarin kita sharingkan ilmu ini ke nasional dan diakui begitu. Nah, ini dia. Ini kemarin sekali lagi saya pengen tunjukin ini bukan hebat-hebatan, tapi kami pengen tunjukin sebagai bapak, sebagai ayah, kita harus punya apa? Harus punya visi dalam keluarga. Ini contoh. Kemarin kita di Nasional 2019, Wirausaha Muda Berprestasi, ini masih pialanya. Jadi abang kakak sekalian, sebagai orang tua, kita harus punya visi. Anak kita mau dibawa kemana?
Nah, kalau saya jelas visinya adalah anak ini harus bisa tolong menolong, saling menyelamatkan nanti begitu kita di akhirat. Maka 7 pilar pendidikan anak ini dibuat bukan dengan ini kayak begini-begini, bukan, tapi adalah visi yang perjalanan 7 tahun pernikahan kami. Maka kalaupun ini kami ulangi berkali-kali karena ini sangat penting. Apa yang pertama? Visi yang pertama adalah bicara tentang adab, ya. 7 pilar pendidikan anak itu yang pertama adalah bicara tentang adab. Sebelum kita mengajarkan anak-anak kita hal-hal yang lain, mengajarkan dia keilmuan, mengajarkan dia skill dan lain-lain, pastikan anak kita itu belajar adab dulu. Dan adab-adab yang kecil gitu loh. Contoh seperti kalau lewat itu permisi, minta maaf kalau salah gitu ya. Tadi baru saja kejadian di masjid, anak saya sempat menendang temannya, kena mata temannya, kemudian temannya marah, nendang kebalik anak saya, tapi dia nggak nangis. Terus saya amankan begitu. Terus saya tanya, adek kenapa? Saya bilang, katanya adek nendang wajah temannya. Terus temannya ngebalas. Terus saya bilang, terus sekarang gimana? Adek mau minta maaf sama Bang Abid, begitu. Jadi dalam kondisi sadar dia mau minta maaf, bukan saya maksa dia minta maaf, tapi adek mau minta maaf sama Bang Abid. Akhirnya tadi dia bilang dia tunggu Bang Abidnya, Bang Abid minta maaf ya. Nah, hal-hal seperti ini penting untuk kita tanamkan dari kecil. Mumpung masih kecil, ayo kita tanamin. Belajar untuk minta maaf, itu yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya banyak ya, nanti basic manner namanya. Basic manner itu adalah skill dasar adab yang harus dimiliki oleh anak. Salah satunya tadi minta maaf. Yang kedua permisi kalau lagi lewat. Ketiga minta tolong. Jadi anak itu kalau tiba-tiba, Masya Allah, Dr. Haji Rialdi, ya, izin sharing ya dokter. Nah, anak itu minta maaf, minta tolong, kemudian kita ajarkan juga untuk say thank you, terima kasih. Kemudian kita juga ajarkan tidy up. Apa tidy up? Tidy up itu adalah membereskan. Jadi kalau anak saya misalnya dia baru pulang nih, dia baru pulang, kemudian bajunya bertaburan. Kita nggak akan ngeberesin tuh. Saya akan sampaikan dulu, abang, itu bajunya kenapa di situ tempatnya bang? Oh iya maaf ayah. Baru diambil bajunya dirapikan, ngeberesin, kemudian nolongin orang tua. Saya suka bilang, Abang Fawas, misalnya anak saya Abang Fawas namanya yang pertama. Abang Fawas ingat nggak? Dulu waktu kecil Abang Fawas itu dibantuin segala-galanya oleh ibu, oleh bunda, saya bilang. Nah, sekarang Abang sudah bisa bantu ayah dan bunda. Maka apa yang bisa Abang lakukan? Abang bantu ayah dan bunda ya. Iya ayah. Sekarang Abang mau bantu apa? Oh, misalnya kita mau makan. Abang bisa bantu apa? Bunda dah masak. Ayah ngambil piring. Abang bisa bantu apa? Oh, Abang bisa bantu ngambil sendok misalnya, abang bisa bantu ngambil mangkok misalnya, silakan ambil bang. Nah, akhirnya terjadilah kerjasama gitu yang solid. Nah, adiknya pun nggak mau ikut kalah karena kan adiknya ini ngikut abangnya banget gitu. Lalu bicara adab lagi, ajarkan anak kita untuk saling mendoakan. Saya tuh setiap malam sebelum tidur saya usahakan banget kalau memang masih ada waktunya adalah untuk bilang seperti ini. Sebentar. Banyak yang masuk, tapi ternyata ada yang sudah masuk. Nah, Ustaz Noval, coba dicek. Ada yang mau masuk Ustaz Noval. Nah, saya sampai bilang begini ke anak saya. Setiap malam, boleh dicek, boleh dicoba, abang kakak buat sekalian ya. Tolong diamalkan bersama-sama. Setiap malam, saya akan datang samperin kamarnya. Dan saya akan bilang, peluk satu-satu, cium satu-satu. Saya akan bilang, ayah ridho sama Abang Fawas. Ayah ridho dengan Dedek Gemilang. Nah, seperti itu. Ya. Usia berapa diajar adab? Usianya mulai dari kecil. Mulai 2 tahun sudah mulai dari ketika dia mulai bisa diajak ngobrol. Nah, mulai dari dia bisa diajak ngobrol itu udah boleh diajarkan adab. Gimana sayang, udah siap bergabung? Mau gabung bareng di sini? Boleh. Ini lagi ngomongin adab. Nah, ini ada istri saya juga di samping. Nanti dia ikut bareng ya. Baru selesai menemani. Kalau ini kan kemarin kita baru dari versi ayah. Sekarang istri juga ikut bersama kita. Nah, ya kemudian
Dari sejak usia berapa kita ngajarin adab? Ajarlah adab dari sejak dia mulai bisa diajak bicara. Yaitu kurang lebih usia 2 tahun. Kalau 10 tahun gimana? Terlambat apa tidak? Sedikit terlambat, tapi untuk hal-hal seperti sebenarnya tidak ada kata terlambat selama kita ngasih teladan yang baik. Ya, bisa difahami sampai situ. Yang pertama adalah adab. Yang kedua, abang kakak, apa yang mau kita ajarkan? Saya tuh suka bertanya begini. Waalaikumsalam, Bunda Gelisnya OTW persiapan ya. Ini adik masih menangis soalnya. Nah, nomor 2, saya tuh suka bilang kayak berpikir gitu ya. Apa ya bukti sayangnya kita sama anak gitu. Bukti sayang kita sama anak ngapain? Bukti sayang kita sama anak adalah kita penuhi kebutuhannya, bukan keinginan ya. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Kita penuhi kebutuhannya. Nah, gitu ya. Nah, bukti kita sayang sama anak adalah kita penuhi apa? Kebutuhannya. Nah, sekarang apa bukti bahwa Allah itu sayang sama kita? Gitu ya. Ketemulah ayatnya, yaitu tentang surah Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Ar-Rahman itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang ya, Maha Penyayang Ar-Rahman. Saking sayangnya Allah, Allah ngapain tuh? Ar-Rahman. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Apa bukti sayangnya Allah? Apa bukti kasihnya Allah? Ternyata Allamal Quran. Oh, di sini saya baru nangkap abang kakak bunda sekalian. Tidak dibilang ayah yang penyayang kalau ayah tidak memikirkan anaknya itu bisa baca Quran apa tidak. Sepakat tak kira-kira? Tidak bisa dikatakan ayah itu penyayang, tidak bisa dikatakan ibu itu penyayang selama ibu dan ayahnya tidak peduli tentang pendidikan Al-Quran anaknya. Maka coba sekarang cek apa yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sudahkah kita turun langsung nemenin dia belajar Quran, belajar hijaiyah, belajar Iqra, duduk di sampingnya, kalaupun minimal kita tak bisa membuat dia hafal 30 juz, sudah kita bertekad berjuang membuat dia hafal Al-Fatihah. Sudah apa belum? Saya mau nanya sekarang, siapa yang Al-Fatihahnya dia langsung ngajarin anaknya? Atau jangan-jangan Al-Fatihahnya diajarin oleh gurunya? Salah nggak? Nggak salah juga. Toh dia bisa baca Al-Fatihah begitu ya. Nggak salah. Cuman kan sayang. Kalau kita punya peluang untuk beramal soleh, kita punya peluang untuk mendapatkan kebaikan 17 kali Al-Fatihah selama anak itu membacanya di dalam sholat, kemudian kita lepaskan begitu saja. Apakah tidak sayang? Apakah semua kebaikan itu mau kita share kepada guru ngajinya? Sudah telat Ustaz. Allah. Ya, sayang banget. Kalaupun misal anak kita sudah terlambat, maka kita masih mungkin punya cucu. Mari kita jadikan cucu kita ini hafal Al-Fatihahnya dari kita. Ustaz, saya nggak bisa buat anak saya 30 juz, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah tolong banget pegang ini. Tolong banget minimal Al-Fatihahnya diajarkan dari lisan bapaknya, dari lisan ibunya, dari lisan kakeknya, dari lisan neneknya, dan sampaikan kepada guru ngajinya, tolong Al-Fatihahnya jangan diajarkan. Antum boleh ngajarin juz 30, Qul huwallahu ahad, An-Nas, Al-Falaq, boleh. Tapi tolong Al-Fatihahnya biarkan saya yang mengajarkan. Karena Ar-Rahman, Allamal Quran. Allah sayang sama kita. Allah ajarkan kita Quran. Maka bentuk kasih sayang kepada anak-anak kita, ajarkan Quran. Kalau yang pertama tadi kita ajarin adab. Kenapa kita ajarkan adab? Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jangan cuma kasih anak ini ilmu, tapi tak dikasih adab. Nah, jadi maling kundang. Dia berilmu, dia kaya raya, tapi dia tak punya adab. Apa yang terjadi setelah itu? Dia jadi anak yang durhaka. Nggak pengen kan? Atau jangan kasih dia uang, kasih dia jajan, kasih dia handphone. Di saat bahkan dia tidak mengerti adab. Bahkan Anda sendiri sebagai orang tuanya tidak punya kuasa untuk memberi batasan waktu berapa jam dia harus main handphone. Saya pernah melihat seorang anak kecil di depan mata saya sendiri.
di hadapan ibunya main HP. Saya bilang, Bu, janganlah anak tuh dikasih handphone terus. Gimana lah, kata si ibunya. Tak bisa. Anak saya kalau tak pakai handphone, nanti dia nangis. Dan saya tak kuasa, kata dia gitu. Oke, coba ambil, saya bilang. Dia ambil handphone dari anaknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Itu anak guling-guling. Itu anak nangis meraung-raung. Dan tak peduli di mana dia berguling-guling. Bahkan di depan saya waktu itu di jalan dia berguling-guling. Ngeri, Bu. Ngeri banget. Anak di zaman ini kecanduan gadget dan orang tuanya. Dan begitu pun sedih lagi kita. Begitu saya pulang ke rumah, saya melihat keponakan saya. Ya Allah. Gadget. 3 jam tak berhenti. 4 jam tak berhenti. Sampai handphone itu dicas. Sampai begitu diambil marah, nangis. Dan yang saya heran lagi, kenapa orang tuanya tidak peduli? Sedih kita melihatnya. Bisa kok anak itu tumbuh tanpa gadget. Ustadz nggak bisa, kan dia melihat saya main handphone terus. Sampaikan kalau kita lagi main handphone itu, kalau emang benar-benar ya main handphone dalam artian kita lagi kerja. Misalnya saya lagi buka all shop atau ada orang lagi buka all shop gitu ya. Maka dia main handphone itu dia bilang, nah ayah bunda main handphone, bukan main game. Tapi lagi nyari uang, lagi kerja. Nih lihat, kamu pernah ngeliat ayah bunda main handphone, main game? Maka saya nggak pernah main game. Di handphone saya nggak ada game. Jadi anak-anak saya nggak melihat saya dalam kondisi sedang bermain-main dengan handphone. Paham ya? Ini jangan sampai anak bapak ibunya main handphone, main benar-benar main, lalu anaknya dibiarkan yang lain. Nah, ini bahaya. Kadang racun itu datang dari mak bapaknya juga. Ya kadang. Kalau anak pertama ngajar tapi sekarang tapi anak ibu sampai. Nah, iya nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat. Bismillah. Bagaimana menanamkan adab itu gampang, Bu. Teladan, Bu. Teladan itu nanamin adab itu teladan banget ya. Pertama nanamin adab. Karena adab lebih tinggi dari ilmu. Kedua, ajar anak kita Al-Quran. Minimal kita ajarkan Al-Fatihah. Minimal apa? Al-Fatihah. Sepakat ya? Yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Ajaran anak kita menghafal Al-Quran. Ustadz, beda ya? Membaca sama menghafal? Beda. Anak itu bisa menghafal bahkan sebelum dia bisa baca Quran. Gimana caranya Ustadz? Kami punya namanya, kalau saya di rumah, saya pakai speaker Quran Al-Akram. Ya, speaker Quran Al-Akram. Sebentar, kayak gini contohnya. Nah, ini kalau kami di rumah, kami pakai ini. Jadi anak itu, speaker Al-Akram ini punya apa namanya? Punya fasilitas itu bisa ngulang-ngulang hafalan. Dan gampang aja, dia cuman kayak gini. Nah, dia bunyi nanti. SD card mode. Nah. Jadi anak-anak itu dari kecil, saya punya baby, usia sekarang baru 30 harian baby saya, itu udah didengarin Quran. Udah didengarkan Al-Quran hampir 24 jam dengan speaker Quran Al-Quran. Jadi kami punya 2. Satu kalau habis kita ganti, kita cas, kita gitu lagi. Murah, Bu, harganya 400.000 aja. Saya nggak sedang jualan ya, saya sedang nggak jualan. Saya pengen sampaikan gini loh, anak itu di-trigger, dibiasakan mendengar Quran dari sejak bahkan dia bayi, dia belum bisa bicara, tapi dia udah dengar Quran. Sudah punya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah sudah punya. Maka miliki, kalau antum tak bisa baca Quran 24 jam gitu ya untuk anak antum, maka ayo. Dan kalau antum beli di mana, di Shopee mungkin adalah gitu, cari di Shopee atau apa, ya. Tidak sedang jualan. Saya pengen cuma nunjukin apa yang saya lakukan ketika saya sedang mendidik anak-anak saya gitu. Dan kita biasakan anaknya dengar Quran dan ternyata lebih adem. Kan ini kalau anak usia 30 hari ya, itu kan masih dalam kondisi kayak masih nangis segala macam. Ini ternyata agak sedikit adem gitu. Kalau anak pertama kan saya nggak ngerti juga tuh, belum kita bacain Quran atau kita dengerin Quran anak pertama. Anak kedua juga agak-agak los-los gitu. Tapi anak ketiga ini terasa lebih tenang gitu rasa-rasanya ya. Nah, begitu. Keempat, yang pertama tadi apa? Adab. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Yang kedua adalah ajarkan dia baca Quran. Anak saya usia 6 tahun, sekarang udah mau bentar lagi selesai juz 30. Kemudian dia juga udah mau selesai
tilawati. Dia pakai tilawati. Tilawati 5 dia sudah sekarang ya. Kemudian yang ketiga, ajarkan dia untuk biasa mendengar Quran sampai dia hafal Al-Quran begitu. Yang keempat, baru kita bahas tentang calistung. Nah, jadi Ustadz, kapan anak-anak ini belajar calistung? Dia belajar calistung saat prioritasnya adalah dia belajar Al-Quran dulu. Nah, saya ngajarin, bahkan saya biarin anak saya itu kalau lagi di rumah, dia coret-coret tuh. Nih, coret-coret. Tuh, coret-coret. Suka-suka dia pokoknya. Kayak biasa di mana-mana gitulah ya. Tapi apa dampak dari coret-coret nih? Coret-coret juga. Nah, ini orangnya nih, pelakunya. Tapi apa dampak dari coret-coret dia? Kemarin dia juara 1. Udah ini ya. Udah dirapikan pialanya. Kemarin dia pulang ke rumah juara 1. Ada kisah menarik dari juara 1-nya Abang Fawaz, anak saya pertama ini. Kejadiannya adalah bahwa, coba ambilkan piala Abang, minta ke Bunda. Bisa nggak Abang ambil piala? Jadi gini ya, kejadiannya ya. Antum kalau pengen anak berprestasi itu jangan jangan di pressure gitu anaknya. Biarkan anak itu bahagia. Di rumah saya itu penuh dengan coretan. Dan saya membiarkan itu terjadi. Dan dengan catatan saya tanya anak saya, kamu bahagia nggak melakukannya? Iya ayah, aku bahagia. Abang mau ngambil pialanya Abang? Coba ambil, bisa nggak? Nah, jadi saya tanya, kamu bahagia nggak melakukannya? Dia jawab, iya ayah, aku bahagia. Itu aja kata kuncinya. Jadi gini, Abang kakak, ayah bunda sekalian, jangan pernah paksa anak kita jadi anak yang pintar. Dia akan pintar pada saatnya. Ingat, dia akan pintar pada saatnya. Yang paling penting dalam proses pembelajaran itu sebenarnya adalah kebahagiaan. Oke, kebahagiaan. Buat apa antum punya anak pintar tapi tak bahagia? Dia stres. Kasihan. Nah, kata kuncinya adalah bahagianya ditanam, dipupuk, ditumbuhkan. Sampai nanti dia akan pintar pada saatnya. Dia akan bisa bicara, dia akan bisa ngobrol. Nih, sini. Anak ayah. Nah, dia dapat piala. Piala pertama dia. Apa tuh? Piala apa? Baca, Bang. Baca, Bang. Terbaik pertama lomba mewarnai bimbel TPA Hidayah bersama Rocket Chicken Farid Haji Muksin 2. Abang bahagia? Bahagia. Nah, jadi ada yang menarik dari kalimat dari pialanya. Suatu ketika dia mau ikut lomba. Sekolahnya bikin lomba. Sebenarnya itu bukan sekolah, itu bimbel ya, bimbingan belajar. Dia tidak saya sekolahkan. Dia akan ambil paket dan saya akan didik langsung dalam visi kami. Usia 13 tahunnya Abang Fawaz, sekarang usianya 7 tahun. Usia 13 tahunnya Abang Fawaz akan jadi pemuda yang sudah mandiri, pemuda yang sudah mengerti tentang bagaimana dia menuju hidupnya di masa depan. Nah, ini terinspirasi juga dari buku Abiku Memang Beda. Ada seorang anak namanya Umar Umam. Nah, ini bukunya. Abiku Memang Beda. Saya baca buku ini dan saya akhirnya terinspirasi. Dan saya memutuskan untuk bahwa anak saya tidak akan sekolah. Tolong ini jangan ditiru mentah-mentah karena ini butuh effort yang besar ya. Dan tanggung jawab yang besar tentunya ya. Saya suatu ketika anak ini akan sekolah, akan lomba begitu, abang kakek bunda sekalian akan lomba. Kemudian ketika dia akan lomba, saya bilang begini. Dia bilang, ayah, abang belum hafal surah ayat kursi, kata dia gitu. Oke, saya bilang, padahal abang akan lomba tentang ayat kursi. Lalu saya lihat, saya dengarkan apa keluh kesahnya, dan saya lihat apa ketakutannya, lalu saya sampaikan begini, bang, ke sini. Lalu Abang Fawaz saya bilang, bang, dengerin ayah. Ayah tidak butuh kamu juara 1 atau juara 2 atau juara 3 atau bahkan kamu nggak punya juara pun tidak masalah, bang. Karena bagi ayah kamu selalu juara di hati ayah. Jadi saya bilang, saya tuh nggak peduli abang mau juara 1 atau juara 2 karena bagi saya sebagai ayah kamu selalu ada di hati ayah dan kamu adalah juara di hati ayah.
Udah, akhirnya dia berangkat sekolah dan dia berangkat ke bimbel dan dia kalah, tapi dia senang. Dia pulang ke rumah, ayah gitu. Terus kebetulan saya ada di rumah, dia bilang, abang kalah tapi dengan bahagia gitu. Dia ngomong abang kalah tapi dengan bahagia. Bagi saya bukan juaranya. Bagi saya adalah yang paling penting dia bahagia. Karena buat apa kalaupun dia menang dan dia ke pressure, atau kalau dia kalah kemudian dia bersedih, buat apa? Ini kan cuma bercanda-bercandaan doangnya sekolah gitu bagi saya. Piala itu cuma bercandaannya sekolah doang. Ya, lucu-lucuan aja gitu loh. Dibuat fun aja, dibuat bahagia aja gitu loh. Lalu akhirnya ada lomba kedua, yang tadi piala itu yang kedua. Yang kedua itu tadi gitu lagi. Ayah, besok abang mau lomba. Saya bilang, you know, kamu udah tahu kan ayah kan bilang apa? Ya, kamu tetap juara di hati ayah. Mau juara berapapun kamu, you are always my champion in my heart. Kamu selalu jadi juara di hati ayah. Peluk, cium kiri kanan, dan dia pulang, lalu dia bawa piala. Piala tadi, itu piala pertama dia. Dan saya sendiri, saya nggak pernah punya piala. Kecuali piala juara 1 lomba selfie Provinsi Kalimantan Barat. Saya aja nggak punya piala gitu, kecuali piala lomba selfie waktu itu. Dan saya juara 1. Oke, yang pertama kita belajar adab. Yang kedua, ajaran anak kita huruf hijaiyah, Al-Quran. Jangan buta aksara Al-Quran. Yang ketiga, ajaran anak kita apa? Hafalan Al-Quran. Yang keempat, ajaran anak-anak kita apa? Calis tung. Dan itu semua dapat dengan bahagia. Jangan paksa anak kita bahkan lagi ngafal Quran. Kamu harus ngafal Quran ya. Jangan. Jangan pressure dia. Kasihan dia. Biarkan dia bahagia. Have fun aja. Make it simple. Kemudian, selanjutnya yang kelima adalah ajarkan dia public speaking. Ya, public speaking. Biarkan dia bicara. Bang Fawas, sini sayang. Biarkan dia bicara. Dan kalau anak saya tuh saya suka untuk mendorong dia agar bisa maju ke depan dan dia komat. Abang bisa komat? Komat yuk, sebentar yuk. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Abang berani komat di masjid? Berani. Kok abang nggak takut? Kenapa nggak takut? Nggak tahu. Nggak tahu. Berani aja ya. Tuh. Yang penting berani. Pernah nggak abang salah lagi komat? Nggak pernah. Nah jadi yang penting tuh dia berani aja. Dan bagi saya tuh public speaking adalah bukan tentang dia pandai bicara, pandai ceramah, tapi tentang dia punya mental untuk dia tampil ke depan dan dia berani gitu loh. Kalaupun dia salah, saya sampaikan, nggak apa-apa bang. Kalaupun salah tuh nggak apa-apa, saya bilang. Toh semua orang boleh berbuat salah. Semua orang juga berhak salah. Justru bagi saya ada kesalahan terbesar di saat kamu nggak pernah punya kesalahan. Berarti kamu nggak pernah mencoba. Sepakat ya kira-kira? Bagi saya, kesalahan besar adalah saat dia nggak punya salah. Kenapa? Karena berarti itu dia tidak pernah mencoba. Yang namanya orang mencoba pasti salah. Benar nggak kira-kira? Kalau orang baru pertama kali mencoba, salah nggak kira-kira? Benar ya? Maka come on gitu loh. Biasa aja. Dia buat salah dan Abang Fas pernah salah dalam komat. Dia pernah lupa. Dia pernah lupa dan dia ulangi lagi komatnya. Pernah. Dan it's okay gitu loh. Aman-aman saja. Saya juga ketawa-ketawa. Abang tadi komatnya salah ya? Iya ya. Dan itu ya udah ketawa-ketawa aja lagi. It's okay. Itu namanya public speaking. Bukan tentang dia bisa bicara ngomong lancar, tapi tentang dia punya keberanian untuk tampil ke hadapan, tampil ke permukaan. Kita kasih dia motivasi, kita dorong, begitu ya. Nanti yang bertahan sampai akhir saya kasih bonus. Bonus tentang ada 4 titik anak yang harus kita cium. Dan itu membuat dia tumbuh rasa kepercayaannya, itu membuat dia tumbuh rasa bahagianya, dan membuat dia pribadi yang
akan outstanding pada waktunya. Dan percayalah, wahai para orang tua, tidak ada anak yang dilahirkan ke muka bumi ini kecuali dia pasti punya potensi yang besar untuk merubah dunia. Karena pasti Allah menciptakan anak ini, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Dia pasti mempunyai potensi untuk merubah dunia, untuk mengguncangkan dunia, untuk menjadi wasilah Anda orang tuanya masuk ke surganya. Asal Anda orang tuanya mengerti bagaimana membaca anak ini dan mengerti bagaimana memberi anak ini nutrisi kebaikan untuk masa depannya. Dan yang pasti ketika dia jadi anak yang baik, itu juga adalah kebaikan untuk Anda sebagai orang tuanya. Sepakat apa tidak? Sepakat ya. Nanti terakhir ada 4 titik yang harus kita sering cium ya. Keenam adalah tentang kita ajaran anak-anak ini entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship? Bukan tentang jualan, tapi tentang bagaimana dia punya daya juang, bagaimana dia punya daya tahan, bagaimana dia tidak pernah menyerah, bagaimana dia tidak pernah letih untuk berjuang. Itu entrepreneurship. Jatuh bangkit lagi, gagal coba lagi. Itu entrepreneurship. Ketujuh adalah, ya ini saya cepat saja. Ketujuh adalah bagaimana kita ajar anak kita ini leadership, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu terhadap keputusannya. Nama Fawaz itu dia sendiri yang pilih. Namanya dulu adalah Fatih. Muhammad Fatih Gani Al-Fawaz. Saya tanya, abang mau dipanggil Fatih apa dipanggil Fawaz? Dia bilang Fawaz. Saya tanya berkali-kali, berulang-ulang, dan dia tetap jawab Fawaz. Ya sudah, saya hormati keputusannya dan saya ikuti maunya. Dia mau dipanggil Fawaz, silakan. Saya panggil sampai sekarang Abang Fawaz. Leadership. Izinkan dia untuk memilih kemauannya sendiri. Selama itu baik. Maka saya suka bertanya. Dan pastikan orang tua kau sudah bertanya dan dia memberi jawaban, ikuti jawabannya. Misalnya kayak gini. Abang mau, tadi malam ini kejadian tadi malam. Tadi malam saya udah planning saya dan anak-anak mau ke mall. Tadi malam ya. Bang Fawaz, sini. Nih, ini adiknya nih. Sini adiknya. Oh, adiknya nih. Bang Fawaz. Oh. Abang Fawaz tadi malam kita kan mau ke mall ya? Iya. Terus kenapa nggak jadi? Karena kita tadi lagi acara. Acara apa? Acara Hijrah Day. Hijrah Day. Tadi abang kan sama ayah bilang gini, Bang kita mau ke mall. Terus abang bilang abang mau ikut Hijrah Day. Tadi malam tuh saat night sayang. Ya OTW Hijrah Day. Kemudian ayah ke mall apa kita tetap ikut Hijrah Day tadi malam? Hijrah Day. Hijrah Day. Yang mau Hijrah Day itu abang apa ayah? Abang. Lalu ayah maksa abang nggak ke mall? Enggak. Nah, begitu ya. Makasih sayang. Love you. Sini dulu bentar ya. Nah, jadi abang kakak, kalau dia sudah punya keputusan dan keputusan itu ternyata baik untuk dia, maka silakan. Dan saya ikuti maunya. Padahal saya mau ke mall. Saya ada kebutuhan di mall gitu ya. Mau buy something lah gitu ya. Nah, tapi karena anak saya maunya dia tetap tinggal di Satnight, pada acara Satnight, dan saya izinkan dia di Satnight, dan ya sudah, mallnya kapan-kapan lagi aja gitu. Sip ya. Dan Bang terakhir, kalau kita cium biasa kita cium di sini. 1, 2, 3. Ayo naik ya. 5. Abang naik bang. Abang naik. Nah itu lalu ada lagi titik yang harus dicium sering-sering ke anak. Pertama kalau kita ini punggung tangannya ya. Salim. Nah, jadi ketika kalau salim itu 3 kali. 3 kali. Pertama, dia akan cium tangan saya. Kedua, saya akan cium tangan dia. Dan dia cium lagi. Nah, baru nanti, itu ciuman pertama adalah ciuman di punggung tangan. Jadi sebagai orang tua, jangan mau dicium mulu tangannya. Tapi Anda juga harus mau mencium tangan anak Anda. Kenapa? Karena saat Anda mencium tangan anak Anda, itu berarti adalah Anda menghormati dia. Dan kalau Anda menghormati anak Anda, maka anak Anda pun akan menghormati Anda. Betul, Bang? Betul. Ya, cium. Abang senang nggak kalau ayah cium di sini? Senang. Abang merasa dihargai? Dihormati? Tuh. Jadi abang senang. Nah, oke. Cium punggung tangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum besok kau tidur tuh, cium di sini, ubun-ubun. Ini adalah bagaimana
kita memberikan kasih sayang. Ya, cium punggung tangan ini apa? Artinya kita menghormati, menghargai. Jangan mau dihargai dan mau dihormati, tapi antum juga harus mau menghormati dan menghargai anak antum. Yang kedua adalah antum cium ke ubun-ubunnya. Nah, ini bukti antum sayang, ya, sangat sayang dengan dia. You are my sunshine, oh gitu ya. Kemudian baru cium apa? Pipi kanan, pipi kiri. Itu juga bentuk dari kasih sayang. Makasih sayang, love you. Sini, sini. Kalau kita bilang I love you, abang jawab apa? I love you. Tuh. Abang jawab apa? I love you too. I love you too. Coba abang doakan ayah bunda yang ada di sini, doain. Ya Allah, semoga ayah bunda yang ada di sini bisa berangkat umroh. Amin. Terus? Dan ke Madinah. Amin. 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 Doain lagi nggak? Doain lunas hutang, doain kaya dan bertakwa. Biasa abang kan doain ayah kaya dan bertakwa. Doain sehat. Ya, jangan lagi. Ya Allah. Ya Allah, semoga kakak dan ayah di sini sehat, kaya, bertakwa. Amin. Masuk surga. Masuk surga. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi wafil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. I love you gitu. I love you. Dadah. Dadah. Semua. Nah, itu public speaking, itu leadership. Nangkap ya? Nangkap ya, Bang Kakak ya? Nah, jadi malam ini spesial karena tadi dibersamai oleh anak saya yang pertama, itu usianya baru 6 tahun. Pengen nggak punya anak soleh seperti itu? Doain ya, doain saya juga jadi orang tua yang soleh, bisa mendidik anak-anak soleh, dan bersama-sama kita bergandeng tangan jadi orang tua yang soleh untuk generasi yang soleh demi Indonesia yang soleh. Dan saya bersamai oleh istri saya di samping juga spesial malam ini. Nah, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bunda Gelis. Kita mau bahas apa? Tadi aku udah selesai 7 pilar pendidikan anak. Masya Allah ya. Jadi udah lengkap banget tadi dari suami saya Ustadz Ihsan tentang 7 pilar pendidikan anak. Kalau dari saya dari perspektif ibu, tambahan saja di akhir untuk semua di sini ibu dan calon ibu. Satu nasihat yang saya dapatkan dari guru saya Ustadz Luqmanul Hakim, ketika kita sudah menjadi seorang ibu, maka lidah kita itu menjadi tajam. Nah, ada dua kisah yang pernah saya dengar. Yang pertama adalah kisah tentang seorang ibu yang memiliki anak. Lalu anaknya ini ketika ibunya sedang memasak dan menyiapkan jamuan untuk tamu, ketika jamuannya sudah siap, tiba-tiba anaknya dengan menggenggam pasir, menyebarkan pasir itu di jamuan makanan yang sudah disiapkan. Nah, tapi ibu ini yang tadinya seharusnya marah gitu ya, ibu ini berkata, pergilah kamu ke Masjidil Haram, jadi imam di sana, kayak gitu. Tapi pakai bahasa Arab ya, ini versi bahasa Indonesianya. Nah, ternyata itu menjadi doa yang terkabul. Siapakah anak itu? Anak itu adalah Imam Syekh Sudais, yang saat ini menjadi imam besar Masjidil Haram. Nah, satu lagi ada kisah seorang ibu yang memiliki anak juga. Terus anaknya ini melakukan, biasalah ya anak-anak main di rumah, bikin porak-poranda rumah, berantakan gitu ya. Terus menjatuhkan satu keramik milik ibunya yang sangat mahal, pecah. Lalu ibunya saking marahnya berkata, semoga kamu pecah juga kayak keramik ini, katanya. Saking marahnya gitu. Ternyata doa itu juga dikabulkan. Anaknya beberapa tahun setelah dewasa gitu ya, anaknya itu adalah seorang kontraktor. Kemudian ketika bekerja membangun sebuah bangunan, tertimpa oleh bahan-bahan bangunan sehingga tulangnya itu patah, remuk-remuk semuanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ibu-ibu semua, calon ibu, ayahnya juga, hati-hati dengan lisan kita. Selalu ucapkan yang baik-baik. Ketika anak, kadang saya juga dulu sering gini ya, misalnya
hati-hati ya, jangan gitu, nanti rusak gitu ya. Nah, sekarang saya ubah, tidak ada lagi kalimat negatif. Hati-hati, dijaga barangnya kayak gitu. Nah, terus kan kadang kita suka bilang nanti sakit kalau begini, kalau begitu, jangan. Jadi diubah yang negatif-negatif jadi positif. Karena doa kita, mulut kita ini menjadi tajam setelah menjadi seorang ibu, setelah memiliki seorang anak. Jangan bosan dan jangan lupa untuk mendoakan anak kita selalu, dimanapun dan kapanpun. Karena doa-doa kita ini terkabul ya Bunda, Bang, Kakak semuanya. Kalau tidak terkabulnya sekarang, nanti seperti cerita tadi. Dia mendoakannya ketika anaknya kecil. Ternyata terkabulnya ketika anaknya sudah dewasa. Makanya ada satu doa yang diajarkan oleh guru saya, Ustaz Lukmanul Hakim juga. Doa yang harus diucapkan seorang ibu. Nah, ini boleh dicatat buat ibu-ibu semuanya. Doanya itu adalah, ya Allah, saya turunkan ridho saya untuk anak-anak saya sejak mereka dari dalam kandungan hingga nanti ketika mereka meninggal. Saya turunkan ridho saya ini selama saya masih hidup, bahkan jika nanti saya sudah meninggal. Nah, dahsyat banget doa ini. Jadi ketika kita sudah ridho dengan anak kita, ketika orang tua ridho dengan anaknya, maka Allah pun akan meridhoi juga anak tersebut. Jadi kita sebagai ibu terus ucapkan ini untuk anak-anak kita, dan kita pun minta kepada orang tua kita untuk diridhoi oleh orang tua kita. Itu mungkin dari saya pelengkap ya, dari Ustadz Ihsan tadi yang sudah melengkapi semuanya, karena sesungguhnya sekolah pertama bagi anak adalah ibunya, tapi kepala sekolahnya adalah ayahnya. Nah, jadi tetap visinya di ayah, teknis atau yang eksekusi nanti baru ibunya. Ibunya yang paling sering mendoakan. Ayah adalah yang dalam hal ketegasan, dalam hal adab dan sebagainya, sedangkan ibu adalah sebagai penyembuh luka, penghibur, pendoa, ya kan, kayak gitu. Nah, buat yang minta diulang doanya, saya ulang ya. Nanti mungkin kita bikinkan catatannya. Jadi doanya itu begini, ya Allah, saya berikan ridho saya untuk anak saya. Oke. Ya Allah, saya turunkan ridho saya untuk anak-anak saya dari sejak mereka dalam kandungan hingga mereka meninggal kelak. Saya berikan ridho saya selama saya masih hidup, bahkan ketika saya sudah meninggal. Nah, begitu doanya. Artinya bahkan ketika kita sudah meninggal pun, apapun yang dilakukan oleh anak kita, kita ridho. Bahkan ketika kita sudah tidak ada pun, keridhoan kita itu yang akan membuat anak kita lancar, sukses, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah setiap aktivitasnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, tambahan dari semua materi luar biasa tadi ya. Semoga bermanfaat, dan semangat para ibu. Ibu-ibu itu harus bahagia. Karena ketika ibu bahagia, suami, anak juga ikut bahagia. Suami saya pernah nanya gini, kamu ridho nggak sama aku? Katanya kan, kamu ridho nggak? Saya jawab, bodoh gitu. Bodoh kalau saya nggak ridho dengan suami saya. Semarah apapun kita dengan anak kita, sebenci apapun kita dengan suami kita gitu ya, atau sekesel apapun, kita nggak boleh tidak meridhoi. Selalu ridhoi suami kita dan anak kita. Karena ketika kita ridho, mereka dapat kesuksesan, keberkahan, kelancaran. Yang bahagia juga siapa? Kita juga yang bahagia. Gitu ya ibu-ibu semuanya ya. Jadi semuanya ayo belajar meridhoi dan belajar untuk terus bahagia. Halo, Masya Allah Ustadz. Itu nyonya juga ikut-ikut. Nah, kan jarang-jarang kan ada nyonya di sini kan? Iya, Masya Allah. Ada Ini saya nggak sendirian loh ini sama ya. Iya, jarang-jarang ada nyonya, ada Abang Fawas, paket komplit hari ini. Iya, saya sering WA antara sama nyonya. Ya, agak gelis ya. Iya, bukan saya kata Kak gelis aja saya Pak. Sudah ikutan itu kan saya kemarin yang apa itu? Saya yang Temanggung dulu saya. Oh, Temanggung. Iya. Siap, mantap. Kita lanjut sedikit lagi ya sebelum kita masuk ke tanya jawab. Bunda izin ya. Nah, Abang Kakak ya Bunda sekalian, terakhir nih, saya ada informasi. Lalu apa sih sebenarnya kami bangun di rumah ini? Nah, itu pertanyaannya. Lalu kan tadi kan ngomongin tentang 7 pilar pendidikan anak. Coba Ustadz Noval
Ustaz Novel ada? Ya, Ustaz. Tuliskan 7 pilar pendidikan anak dan tuliskan doanya Kak Gelis tadi. Coba. Di share di kolom komentar ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya Ustaz Ihsan dan Bunda Gelis sedang bangun di rumahnya? Apa sih? Ternyata antum harus tahu apa yang sedang kami bangun adalah kami lagi ngebangun rumah Quran di rumah kami sendiri. Benar Bunda? Insya Allah. Jadi kami lagi ngebangun rumah Quran di rumah kami sendiri. Siapa santrinya? Anak-anak. Anak-anak. Kamu juga santri. Santrinya kita semua. Anggota keluarga. Jadi kami lagi ngebangun rumah Quran di rumah kami sendiri. Santrinya siapa? Anak-anak. Begitu loh. Ya, santri adalah anak-anak. Maka saya sampai bikin sebuah modul pembelajaran yaitu semua bisa punya rumah Quran. Ambilkan bukunya sama Sakifah di dalam kamarnya Abang Fawas. Jadi kami lagi bangun sebuah gerakan yaitu tentang gerakan kepedulian. Apa itu gerakan kepedulian? Kami sebut dengan gerakan rumah Quran. Dan ternyata bicara rumah Quran itu tidak mesti santrinya dari orang luar, tapi santrinya dari anak kita sendiri. Nah, nanti kita bikinkan tuh modulnya bagaimana cara membangun rumah Quran. Kita bikinkan modulnya dari A sampai Z lengkap semuanya, ya. Nih, kami sudah punya bukunya. Ada nggak yang mau join? Kalau kita buka pelatihan semua bisa punya rumah Quran, ini bukunya sudah ada. Tuh. Lalu ada juga untuk orang tua yang tidak bisa baca Quran. Nah, ini Sakifah. Semua bisa baca Quran. 5 kali pertemuan bisa baca, cara cepat dan mudah belajar membaca Al-Quran untuk dewasa yang sibuk yang tak punya waktu dan anak-anak usia 10 tahun ke atas. Kita adakan pembelajaran ini. Ada yang mau ikutan nggak kalau saya buka kelasnya? Dan ini free, tidak berbayar. Mau? Siapa yang mau ikutan? Kalau saya buka kelas, semua bisa punya rumah Quran. Pembelajarannya buku ini, semua bisa punya rumah Quran lengkap. Ya, 7 pilar pendidikan ini sebagai prolog. Ada yang mau nggak? Kalau saya buka kelas semua bisa punya rumah Quran, bagaimana rumah kita jadi rumah Quran? Bagaimana rumah kita yang di dalamnya tinggal adalah isinya Quran semua. Anak-anak kita dengerin Quran, anak kita hafal Quran, ayah bundanya belajar Quran, dan semuanya rumah ini jadi rumah Quran. Karena dibacain Quran, mau nggak? Ayo, siapa yang mau? Oke, Bang Novel, segera share link grup WhatsApp, semua bisa punya rumah Quran. Syaratnya adalah tidak boleh keluar dari grup WhatsApp sampai selesai pembelajaran. Ingat, syaratnya tidak boleh keluar grup WhatsApp sampai selesai pembelajaran. Oke? Bang Novel, langsung share link grup WhatsApp-nya. Ya, share link grup WhatsApp-nya gratis. Silakan langsung masuk sekarang juga. Gratis. Ayo. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan. Sambilan 1 menit ini kita akan beritahu antum apa yang akan kita pelajari. Kita akan belajar di tanggal 5 November nanti, 5 Februari. Tapi sebenarnya ada lagi kelas, satu kelas terakhir sebelum kita masuk ke 5 Februari adalah kelas 3 ilmu meraih keberuntungan. Nah, abang kakak bunda sekalian, apa yang akan antum pelajari? Antum akan belajar di sini bagaimana metode menghafal itu mudah. Nih, ada metode menghafal itu mudah. Dengan 19 benefit. Nih ya. Bang Fawas ini dekat ayah. Ini benefit pertama, hafal surah, hafal nomor surah, hafal ayat. Dan banyaklah, 19. Ya. Kemudian kita akan belajar lagi bagaimana kita bisa punya rumah Quran minimal untuk anak-anak kita. Dan ini nanti di buku ini kita akan bedah lengkap selama 4 kali pertemuan dalam 1 bulan. Siapa yang mau gabung dalam grup WhatsApp-nya, silakan gabung gratis dengan syarat antum tidak boleh keluar dari grup WhatsApp sebagai adab. Oke, gratis. Abang Fawas hafal surah apa? Atin hafal nggak? Lupa dia. Wattini wa zaitun. Hafal? Lupa. Nah, nggak apa-apa kalau lupa. Nanti kita merojaah lagi saya. Abang Fawas coba baca Al-Fatihah dong, nyaring-nyaring. Oke, baca Al-Fatihah. Sambil baca Al-Fatihah, antum yang mau gabung grup WhatsApp-nya silakan gratis. Silakan Bang Fawas. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba lanjutkan ayat ini. Walaili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma. Kola. Terus? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus? Saufa Tika Terus? Alam yajadaka Kayati. Alam yajadaka yati manfa'awa. Wa wajadaka dolang fahada. Wa wajadaka ilang fa'auna. Fa'amal yatima fala taqhar. Wa masa ila fala tanhar. Wa amma bini mati rabbika fahadis. Nah, jadi belajar di mana Bang Fawas? Di rumah. Jadi itu rumah Quran. Jadi apa itu rumah Quran? Yaitu ketika rumah kita diajarkan Quran, ada kurikulum Quran, ada KBM, kegiatan belajar mengajar Al-Quran. Maka kelasnya akan kita bedah dalam buku. Semua bisa punya rumah Quran. Kita akan bedah kelasnya selama 4 kali pertemuan. Udah pada gabung belum? Ya, itu ada grup WhatsApp-nya. Silakan gabung. Udah? Gratis. Tenang saja, gratis. Sudah? Oke, saya mau cek berapa yang gabung nih? Masya Allah. Udah ramai ya? Nah, alhamdulillah. Baiklah kalau gitu kita tanya jawab abis ini. Silakan yang mau bertanya, ada? Saya kembalikan kepada Ustadz Noval. Untuk sementara saya cukup sampai di sini. Tadi semoga semua yang sudah kita sharingkan menambah hikmah dalam pembelajaran. Karena kita tidak butuh sekedar ilmu, tapi yang paling kita butuhkan sekarang adalah kita butuh hikmah. Hikmah itu yang disebutkan wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dikasih hikmah oleh Allah, maka dia dapat kebaikan yang sangat banyak. Maka silakan gabung di grup WhatsApp ya. Silakan gratis di situ pembelajarannya. Kalaupun bayar itu nanti pas antum mau pada beli buku gitu, itu baru bayar. Tapi ke pembelajarannya free. 4 kali pertemuan jangan ada yang keluar dari grup WhatsApp supaya dapat pembelajaran komprehensif. Sekian dari saya, makasih banyak. Saya kembali kepada Ustadz Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Ihsan atas nasihatnya, Masya Allah ya. Luar biasa sekali. Malam hari ini kita dapat insight baru ya. Jadi pemateri pada hari itu sebenarnya bukan cuma 2 orang ya, ayah bunda, tapi 4 orang gitu ya. Ustaz Ihsan, Bunda Gelis, Abang Fawas sama Dedek Gemilang tadi ya. Kalau anak yang terakhir udah bisa ngomong kan ikut juga kayaknya Ustaz ya. Masya Allah. Ya Alhamdulillah sudah ada pertanyaan nih Ustaz di kolom komentar. Ya, silakan. Ini coba izin saya bacakan nih Ustaz dari Pak Muhammad Rafiq ya. Bolehkah kita ajak anak-anak usia 5 tahun ke bawah ke masjid, tapi di dalam masjid mereka tidak bisa diam lari-lari? Dibilangin tetap aja kan. Nah, apakah kita sholat di rumah aja supaya tidak mengganggu yang lain? Nah,
gimana tuh Ustaz? Oke, sebelum itu Ustaz Novel share link Instagram saya. Takutnya nanti kalau ada yang tidak kejawab pertanyaannya, jadi bisa langsung ditanyakan di Instagramnya saya, di DM saya, ya. Dan bisa follow juga IG saya. Nah, pertanyaannya menarik, Pak Rafiq. Saya juga punya anak 3 tahun. Itu saya sering bawa ke masjid dan lari-lari sana sini, lompat sana sini sampai melakukan hal-hal yang sedikit agak ekstrim, berbahaya, menakutkan begitu. Sampai malam ini saya putuskan anak saya usia 3 tahun itu tidak akan saya bawa dulu ke masjid dalam hal sholat ya. Karena satu itu udah melakukan hal-hal yang agak sedikit berbahaya begitu. Yang kedua jatuhnya sedikit bukan tidak membuat khusyuk ya, tepatnya kita sebagai orang tua jadi was-was gitu loh. Takut dia lompat ke sana ke sini. Itu kan jadi ngeri kitanya gitu. Daripada terjadi hal-hal yang madorot, saya putuskan malam ini ke istri saya untuk anak saya sampaikan jangan dulu dibawa karena dia belum paham apa itu sholat. Nah, sebenarnya Pak Rafiq usia 5 tahun itu udah mulai paham sebenarnya. Tapi kalau memang masih sedikit membahayakan dan lain-lain, saran saya biarkan dulu aja di rumah, sambil di rumah tuh diajarkan oleh bundanya. Pak Rafiqnya tetap sholat di masjid. Nanti di rumah bundanya yang ngajarin bagaimana sholat gitu loh. Bundanya ngajarin. Nah, sampai dia siap untuk kita ajak sholat. Saran saya sementara begitu ya. Kalaupun memang nanti, kecuali kalau di masjid itu aman. Dalam artian ada yang menjaga dan itu aman tuh ahlan. Saya pun sebenarnya bawa anak saya juga usia 3 tahun. Tapi kebelakangan ini kok agak sedikit ekstrim gitu. Sampai tadi terjadi sedikit insiden, dia memukul atau menendang kawannya. Lalu kawannya tendang balik, itu kan jadi mengerikan. Jatuhnya jadi madorot gitu. Maka saya melihat ini pun harus bijaksana. Satu sisi memang saya pengen dia juga kenal sholat. Satu sisi saya juga nggak pengen terjadi madorot. Maka saya ambil jalan tengahnya adalah manfaat untuk dia belajar sholat di rumah bersama bundanya, dan usia 3 tahun pun memang usia yang belum untuk diajak ke masjid. Kapan diajak ke masjid? Usia 7 tahun. Hadisnya 7 tahun. Ajak anakmu ketika usia 7 tahun untuk ke masjid, bukan 7 tahun ke bawah. Lalu kalau dia 10 tahun tak mau ke masjid, baru boleh kita marahin, kan begitu. Nah, hadisnya begitu. Maka kalau usia masih 5 tahun, di bawah 7 tahun, ajarkan saja dulu dia sholatnya di rumah. Dengan catatan kalau dia ke masjid malah jadi madorot. Kayak terjadi dengan anak saya malam hari ini. Jatuhnya malah madorot. Maka saya putuskan anak saya usia 3 tahun tidak dulu ke masjid. Tapi Abang Fawas itu usianya kan 6 tahun jalan 7. Saya bilang Abang Fawas tetap sholatnya di masjid. Karena Abang Fawas sudah ngerti. Rukun sholat dan lain-lain sudah ngerti. Tapi yang adiknya jangan dulu. Semoga menjawab ya Pak Rafiq ya. Lagi-lagi ini bicara menimbang madorot dan maslahat gitu ya. Itu ada Instagram saya dan istri. Silakan follow kalau misalnya nanti saya nggak bisa menjawab di sini. Jadi antum bisa tanya-tanya di sana. Dan silakan itu ada link WhatsApp untuk antum gabung di grup Semua Bisa Punya Rumah Quran. Kita akan bagaimana mencetak rumah kita jadi rumah Al-Quran dan anak-anak kita serta kita orang tuanya jadi cinta Al-Quran. Silakan. Ada lagi Ustaz Novel? Alhamdulillah. Nih Ustaz, kita izin ada yang mau nanya langsung pada Bunda Cynthia. Ahlan. Ya? Baik, Sukron Ustaz. Oh iya. Siap. Ya, alhamdulillah. Nama Gusti Arsad, asal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jazakallah Ustaz atas ilmunya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait merumuskan visi dan misi ya. Sebagai kepala rumah tangga dan juga kepala sekolah tadi yang disebutkan, bagaimana mensinkronkan antara visi dan misi, artinya sebagai pemimpin dan juga guru ya di dalam istri ya gitu ya, gimana mensinkronkannya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua itu terkait pendidikan antara anak perempuan dan anak laki-laki, seperti apa itu. Kemudian yang terakhir adalah dari Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhum, ada 3 kali 7, 21 tahun artinya. Jadi ada pasti 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Nah itu seperti apa ketika kita ingin menerapkan konsep seperti itu di dalam
mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dulu tadi. Apa Bang Novel pertanyaan pertamanya? Banyak nih pertanyaannya. Tentang merumuskan visi misi tadi ya, sinkronkan visi misi tadi, Ustaz. Ya, benar, Bang. Oke. Sinkronkan visi misi. Saya dari awal sama istri itu pas ketemu udah pakai visi misi surah ke-66 ayat 6. 66 ayat 6 itu apa? Coba buka surah 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, jadi apa visi misinya keluarga kita? Yang jelas keluarga kita adalah menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita sayangi dan mereka yang mencintai kita dari api neraka. Jangan apa? Dijawab ya. Bang Depannya Novel di mute dulu semua Bang Novel. Aja. Kalau marah gini aja kalau marah. Orang kaya Bang kok. Gitu. Jangan mati. Nah, jadi yang pertama adalah visinya jelas. Saya dan istri itu sering diskusi. Istri itu tempat saya bertukar pikiran. Sahabat dalam perjalanan. Teman dalam permainan gitu lah ya. Nah, lagi main-main tuh jadi teman. Pokoknya paket komplit. Maka kami suka diskusi apa sih visi misi kita? Ya, jadikan keluarga kita keluarga yang terhindar dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka itu kami bikin namanya semua bisa punya rumah Quran. Yaitu bagaimana rumahnya di rumah Quran gitu loh. Itu yang pertama. Nanti turunannya Bang. Dari surah ke-66 ayat ke-6 itu banyak amalan-amalan yang membawa kita semakin dekat dengan visi misi kita. Visi masuk surga, misi ngapain tuh banyak. Misal surah kedua Al-Baqarah ayat ke-261 sampai 274 tentang sedekah. Oh, berarti jadilah keluarga yang senang bersedekah. Dan ajaran anak-anak kita rajin untuk sedekah, rajin untuk berbagi. Kemudian turunannya lagi, sholat. Maka ajaran anak kita sholat. Ajarkan sholat oleh kita kepada anak kita. Kemudian, ini suara saya masih masuk nggak? Masuk, Ustaz, masuk. Masuk ya, soalnya ada telepon masuk nih. Ada telepon masuk dari Mesir. Saya ditelepon teman dari Mesir nih. Nah, turunan lagi misi. Berkata yang baik, lemah lembut. Maka bicara adab tadi itu, terima kasih, tolong, dan lain-lain. Itu tuh ada anjuran dalam Quran. Surah ke-20 ayat ke-40. Ya, kalau kita menghadap Fir'aun, kita harus berkata yang baik. Anak kita bukan Fir'aun, maka kita harus berkata yang baik. Dan anak-anak kita ajarin berkata-kata yang baik. Tolong, terima kasih, thank you, dan lain-lain. Oke? Terus turunin lagi apa? Sama anak yatim harus berbuat baik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahdi 'alal miskin. Ajaran dia berbagi, ngasih makan orang. Ajaran dia berbuat kepada anak yatim. Sayangi sesama temannya. Nah, jadi turunan itu banyak, Bang. Visinya utama 66 ayat 6. Turunnya nanti itu semua kebaikan. Nah, itu dia turunannya. Jadi itu banyak banget dong Ustaz. Ya, itu kan cuma 6.236 ayat. Cuma 114 surah, 30 juz. Kan itu. Nah, itu maka kita harus punya rumah Quran. Dan itu atas kesepakatan dan sepemahaman antara kita dan istri kita. Jangan sampai saya bilang ke istri saya, kalau saya bilang A, kamu bilang B. Kalau saya A, kamu harus A. Kalau saya B, kamu B, saya B. Gitu. Yang pertama ya. Jawab ya insya Allah ya. Visinya surga. Turunannya semua yang mendekatkan kepada surga. Amalan-amalan kebaikan. Apakah game bikin dia masuk surga? Enggak kan? Maka jangan ajarin dia main game. Dah. Yang kedua tadi apa Bang Novel? Banyak nih pertanyaannya.
Apa tadi ya? Bang, coba bisa diulangi Bang lagi kedua. Halo Bang, Tadi ada lagi ya? ya, tadi itu terkait pendidikan anak perempuan dan anak laki-laki. Tipsnya Perbedaannya mungkin Ustaz, apakah sama atau gimana? ya. Oke. Mendidik anak perempuan dan laki-laki beda nggak? Beda. Hati-hati. Ya. Salah didik anak laki-laki bisa jadi menyimpang dari fitrahnya. Misal laki-laki itu fitrahnya apa? Berkeringat. Fitrahnya otot. Fitrahnya ya dia dekat sama orang bapaknya. Jangan biarkan anak laki-laki ini, hati-hati ya, dibiarkan bermain dengan teman perempuannya dan melampaui batas. Contoh, gara-gara dia suka main dengan perempuan, dia pakai lipstik, dia pakai jilbab, dia jadi main cewek-cewekan. Bahaya. Itu bisa merusak fitrahnya sebagai laki-laki. Ya, jangan biarkan. Anak laki-laki dekat sama bapaknya. Anak laki-laki. Dia belajar ketegasan. Dia belajar jadi laki-laki seutuhnya. Maka yang bapak jadi laki-laki lah, betul-betul juga. Ya, itu anak laki. Kalau anak perempuan lebih dekat kepada ibunya. Dalam hal apa? Dia tuh kan kasih sayang, dia tuh pembasuh luka, dia itu masak, dia itu ya dandan, nah gitu. Tapi tetap ada sisi bapak di situ. Jangan sampai mentang-mentang anak laki-laki dekat ke bapak nggak ada sisi ibu, atau anak perempuan dekat ke ibu sampai tidak ada sisi bapak. Tetap ada, cuman porsinya 20-80% kurang lebih begitu. Maka wahai orang tua, dampingilah anakmu. Ustadz, saya sibuk bekerja. Mana lebih penting pekerjaan sama anak? Kan saya kerja juga untuk anak. Bohong. Kalau kamu tidak pernah punya waktu untuk anakmu, berarti kau bekerja bukan anakmu, tapi kau bekerja untuk dirimu sendiri. Maka sesibuk-sibuknya Anda bekerja, milikilah waktu untuk anak-anakmu. Misal di rumah. Saya kalau di rumah tuh jarang banget main handphone. Apa yang saya lakukan? Main kuda-kudaan sama anak saya, ngobrol, bercanda, dan macam-macam. Itu yang saya lakukan. Saya pengangguran, ya enggak juga. Saya juga ada kerjaan. Tapi ketika saya sudah di rumah, hati dan pikiran saya dan perhatian saya milik anak-anak saya. Jadi abang yang bertanya, beda nggak antara anak laki-laki dan perempuan? Beda banget bang. Dan nanti bang udah gede, hati-hati bang. Jangan sampai anak ini bapaknya ya. Perempuan nih, bapaknya ke anak perempuan. Misalnya anaknya udah usia 5 tahun, 7 tahun gitu ya. Jangan biasakan megang dada. Dada itu milik yang harus dia jaga. Dan bapaknya tolong jangan suka megang dada si anak ini. Susumu udah tumbuh, bisa begitu-begitu ya bercandaannya ya. Hati-hati. Justru dia dapat tanda kutip pelecehan seksual itu dari bapaknya dulu gitu. Nah itu hati-hati. Jangan suka megang pahanya dia. Ajarkan kepada anak kita, pahamu itu berharga. Jangan ada yang menyentuhnya. Bahkan bapak pun tak akan menyentuh pahamu. Misal begitu. Dadamu itu berharga. Maka jangan ada yang menyentuhnya. Bahkan bapakmu seorang pun tidak akan menyentuh dadamu. Nah itu hati-hati. Ciuman. Jangan cium mulut. Bahkan anak laki-laki juga jangan cium mulut. Ya, hati-hati. Jangan cium mulut. Maka tadi ciuman itu di mana? Punggung tangan ya. Kemudian ciuman sini. Ini adalah penghormatan, ini adalah penghargaan. Anak dihargai. Ini di atas penghormatan, anak dihormati. Kiri kanan ini anak disayangi, gitu ya. Kalau saya tadi ciumannya bukan di mulut, yang antum lihat. Saya ciumnya di dagu. Sama di sini. Ah, itu bukan di mulut. Jangan di mulut ciumannya. Takutnya nanti anak terbiasa dikit-dikit sayang itu cium mulut. Nanti dia ke teman ceweknya atau ke cewek ke teman cowoknya karena terbiasa dicium mulut oleh bapaknya, dia jadi ciuman mulut sama lawan jenisnya. Itu kan mengerikan, atau sesama jenis malah mengerikan. Jadi beda nggak pendidikan anak laki-laki dan perempuan? Beda banget. Ya. Agak panjang bang kalau saya bahas. Nanti belajar lebih lanjut lagi ya. Intinya abang dapat ya. Poinnya adalah beda. Kemudian tadi tentang 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi ada lagi kalimat lain. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Apakah menurut abang zaman itu sesuai? Misalnya 7 tahun pertama harus begini,
7 tahun kedua harus begini, 7 tahun ketiga harus begini. Apakah itu sesuai dengan visi misinya antum atau tidak? Ali bin Abi Thalib tidak salah. Karena beliau adalah orang yang dapat gelar sebagai gudangnya ilmu. Ya. Dan orang jamin masuk surga. Nggak salah. Tapi balik-balik lagi, itu untuk kasus tertentu. Dalam kasusnya kami punya visi sendiri. Tapi tetap berdasarkan sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ada anak usia 13 tahun di zaman Rasulullah itu udah jadi penulis wahyu. Siapa namanya ya? Lupa saya. Dan penulis wahyu. Dan anak-anak 18 tahun zaman itu udah pada sukses dunia akhirat gitu loh. Dan kita belum pernah mendengar bahwa zaman sahabat ada yang bangkrut dalam perdagangan. Nggak ada. Nah, berarti ada pola-pola lain juga. Nah, begitu. Kalau itu kan dari 7 tambah 7, 14. Tambah 7, 21 tahun gitu ya. Salah nggak Ali bin Abi Thalib? Nggak salah. Tapi balik lagi kepada visi misi yang sedang akan antum bentuk. Anak saya di usia 13 tahun, udah punya visi bagaimana dia mandiri. Dia bisa bahkan create money. Dia bisa punya idea. Saya nggak pernah bertanya anak saya mau jadi apa, enggak. Tapi saya selalu bertanya anak saya mau bikin apa. Bedakan ya pertanyaan, you mau jadi apa sama you mau bikin apa, itu beda. Abang mau jadi apa? Jadi polisi, jadi TNI jawabannya. Tapi kalau abang mau bikin apa? Jawabannya mau bikin masjid, mau bikin pesantren, mau bikin mall. Beda dong. Mau bikin buku. Mana yang lebih penting kita tanyakan? Mau jadi apa atau mau bikin apa? Saya suka menanyakan kepada anak saya lebih baik adalah you mau bikin apa? Bukan kamu mau jadi apa. Saya nggak peduli mau jadi apa. Selama dia bertakwa sama Allah, itu yang terbaik. Tapi kalau dia mau bikin apa, dia butuh effort. Dan saya harus tahu, ketika dia mau dia mau bikin masjid, berarti dia harus belajar bagaimana ilmu kemasjidan. Itu yang akan saya didik dia. Itu yang akan saya install ke dalam hidup dia. Ilmu kemasjidan, surah 9-18, surah kedua ayat 125, surah ke-17 ayat pertama. Apa itu 4 pilar peradaban? Apa itu Baitullah? Apa itu Baitul Quran? Apa itu Baitul Mal? Apa itu Baitul Muamalah? Apa itu Baitul Hayah? Bagaimana membangunnya? Pilar-pilar ini. Apa itu nanti yang namanya al-ulama al-mukhlis, al-imam al-adil? Apa yang namanya pemuda produktif? Apa yang namanya ad-du'afa? Apa itu namanya pemuda yang dermawan? Oke, itu gitu tuh. Nanti keilmuannya jadi berbeda, Bang. Sesuai dengan dia mau bikin apa. Oke, nangkap ya? Maka harus clear dulu nih plan-nya. Clear, antum mau jadiin anak ini apa? Dan antum juga harus tahu dia ini dilahirkan sebagai apa. Maka ada pelatihan-pelatihan namanya Steven, sidik jari, mengenal anak kita. Anak saya intuiting introvert dan intuiting extrovert. Intuiting adalah orang yang punya intuisi. Oh, berarti idea. Maka pantas kalau anak saya juara 1 mewarnai. Karena memang dia punya idenya keren. Dia mewarnai itu tahu. Ini warna komposisi, warna ini komposisi. Oh, emang itu basically-nya anak saya. Berarti anak saya itu adalah positioningnya mengumpulkan puzzle kehidupan. Dia jago mendesain sesuatu. Itu anak saya. Dan saya sudah tahu bakatnya dari sejak usia 5 tahun. Nah, panjang nih ceritanya nih. Kita bikin kelas yang lain lagi lah ya. Panjang. Ya, panjang insya Allah. Sip. Ini lanjutnya. Saya jawab langsung. Oke, siap. Boleh anak perempuan dibandingkan sama bapaknya di usia 4 tahun, Ustadz? Saran saya kalaupun dibandingkan sama bapaknya, tolong alat-alat vital, dada, kemaluan, paha, ya. Jangan dipegang-pegang sama bapaknya. Kan juga ada, Bu, kisah bagaimana orang tua, maaf ya, yang akhirnya ya melakukan hal-hal terlarang dengan anaknya sendiri gitu loh. Atau anak tirinya gitu loh kan. Ada kisah-kisah seperti itu kan. Semoga kita dijaga dari hal-hal itu. Tapi saran saya, setan itu bisa masuk dari manapun. Kalaupun dia mandikan anak perempuan, tetap dalam kondisi yang menutup aurat. Menutup aurat ya. Anak yang menutup aurat, tanda kutip. Ya, menutup aurat itu maksudnya gini loh. Ini dada, nutup itu gitu loh. Ditutup gitu. Dan kalau bagus lagi, biar anak kita mandi sendiri atau dibandingkan sama ibunya. Untuk menjaga-jaga. Gitu. Beda kalau anak laki-laki. Kalau anak laki-laki saya sama saya masih. Dedek Gemilang tuh usia 3 tahun itu masih sama saya dimandiinnya. Gitu ya.
Dan tapi kalau pas pakai sabun, saya biarkan dia mandi pakai sabun sendiri gitu. Kalau saya tuh cuma bagian memastikan dia baik saja. Tapi beberapa kali sekarang pun saya sudah mulai pelan-pelan untuk tidak lagi ikut memandikannya di usia 3 tahun. Agar dia juga punya rasa malu. Dan saya suka bilang begini, malu tuh, masa nggak pakai handuk? Malulah, kelihatan tuh. Kayak gitu-gitu tuh. Udah terbiasa untuk kita mulai mengenalkan rasa malu kepadanya. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Satu terakhir deh. Satu terakhir. Ini bagus nih, Bang Noval. Bagaimana mengkondisikan TV dan HP di rumah Quran yang kita buat di rumah? TV-nya dibuang dari rumah. Buang, ganti. Nggak ada, bukan diganti. Nggak ada TV. Nggak ada TV. Nih, lihat. Nggak ada TV. Nih, lihat di rumah saya. Nih, nggak ada TV. Kulkas seharga TV ada di sini. Ya, kulkas seharga TV ada di sini, tapi di rumah kami nggak ada TV. Tuh, buku banyak. Tuh. Kalau ini namanya Madrasah Al-Qalam, tempat dia belajar Quran. Al-Qalam, belajar Quran di sini. Ini fasilitas untuk belajar Quran. Ini buku saya. Ini buku saya. Ini buku perpustakaan mini kita. Kemudian ini buku lagi di sini, nggak ada TV. Tuh, nggak ada TV. Antum nggak akan pernah melihat TV di rumah ini. Sekarang kita lihat lagi apa dia. Lagi main. Tuh, buku lagi tuh. Jadi, nggak ada TV. Abang pernah nonton TV nggak? Ada TV nggak di rumah kita? Nggak ada. Gitu. Jadi, kalau ditanya bagaimana manajemen TV hanya satu. Buang TV dari rumah Anda. Selamat dunia akhirat. Nggak ada manajemen TV. TV itu udah nggak layak ada di rumah kita yang ingin jadi rumah Quran, kecuali hanya untuk sebatas fasilitas pembelajaran. Kecuali itu. Maka tadi kan kalau antum lihat saya punya Al-Qalam. Itu bukan TV, itu fasilitas pembelajaran. Kalau memang TV antum bisa jadikan fasilitas pembelajaran, silakan. Kalau nggak bisa, mending dibuang. Jual, jadiin duit. Serius, saya ngomong ini serius. Saya 2013 udah punya visi itu. Bahwa di rumah saya tidak akan pernah ada TV. Dan anak-anak saya tidak akan pernah dididik oleh bentuk persegi 4 itu. No, never. Nggak akan pernah. Saya langsung akan didik dia. Saya ke pak sekolahnya. Istri saya sebagai guru pertamanya. Kami akan mendidik dia. Bukan TV itu yang mendidik dia. Handphone. Lihat anak saya ya. Dia lagi sedang kosong waktunya. Dan dia nggak main handphone. Tuh. Mereka nggak main handphone. Padahal ini waktunya lagi kosong. Ini bapaknya lagi sibuk. Ibunya lagi sibuk juga. Mereka punya senggang waktunya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka hanyalah bermain berdua, dan yang mereka mainkan tuh mainan itu. Lalu biasanya habis ini mereka akan saya ajak tidur, selesai kajian, dan apa mereka lakukan? Mereka akan baca buku. Tuh, baca buku. Nah, buku-bukunya seperti ini. Tuh. Dan ini saya bilang ini bukunya lumayan harganya. Jutaan juga. Tapi worth it untuk kita yang pengen punya anak-anak yang solehah tuh. Buku-bukunya banyak gambar. Kenapa? Karena anak-anak itu kan anak-anak visual, suka gambar. Tempat-tempat bersejarah, kerjasama dan memperbaiki diri, hijrah ke Madinah, gitu-gitu. Sip ya. Kalau anak-anak nonton HP, itu ada waktunya, tapi hanya sebatas misalnya mereka habis belajar. Selesai belajar kita kasih reward. Rewardnya apa? Boleh nonton HP, tapi nonton HP-nya misalnya cuma satu film, satu video. Misalnya Boboiboy. Ya, kami nonton Boboiboy. Saya ikut mendampingi nonton. Dan saya bilang satu video saja. Sepakat nggak? Kalau nggak sepakat, nggak boleh nonton sama sekali. Kalau sepakat, oke. Di awal kita belajar kedisiplinan. Kita belajar tentang ketegasan. Jangan memble jadi orang tua. Sekali iya, sekali tidak. Kalau nggak, ya nggak aja sekalian. Nah, gitu. Saya tuh tegas. Gitu. Bukan keras ya, tegas. Saya bilang karena saya nonton satu video. Kalau nggak satu video, kalau nggak mau, kalau lanjut nggak boleh. Sepakat apa tidak? Sepakat ayah.
Udah satu video saya matikan. Di awal anak saya nangis. Tapi kan janji sama ayah satu video. Dia nangis mau guling-guling pun waktu itu nggak ada. Nggak ada. Saya bilang, kamu nangis boleh. Tapi kamu harus tetap menepati janjimu ke ayah. Kamu pengen nonton satu video. Just satu video. Cukup. Dan saya tegas di awal. Maka anak-anak saya belajar ketegasan dari ayahnya. Maka jadi orang tua jangan memble. Begitu. Afwan ya kalau saya agak-agak gini bahasanya ya. Kalau laptop gimana Ustaz? Katanya Ustaz. Ada yang nanya kalau laptop gimana? Kalau bisa laptop. Ya kalau laptop kan juga tadi ketegasan ada di kita. Antum pakai laptop buat apa? Buat belajar, buat cari duit, buat all shop. Ya silakan. Antum tinggal sampai ke anak-anak antum. Sebagaimana saya megang handphone, saya sampaikan anak-anak saya. Ayah sama bunda megang handphone itu untuk cari duit. Ayah bekerja di handphone. No, lihat. Dan ayah nggak pernah main game. Abang Dedek pernah nggak lihat ayah main game? Nggak pernah. Ayah nggak main dengan HP. Ayah bekerja. Ayah ngisi ceramah. Ayah Zoom meeting. Begitu loh. Dan ini ayah sedang bekerja untuk kalian. Mempersiapkan masa depan kalian. Saya jelasin dari awal. Laptop juga begitu fungsinya. Maka antum sebagai ayah, orang tua, kita sebagai orang tua, tegaslah di awal. Dan kita juga harus tegas kepada diri kita. Kalau kamu melarang anakmu nonton, kamu jangan nonton di depan dia. Sebagaimana saya melarang anak saya untuk tidak makan permen. Saya tegas banget tuh. Nggak boleh makan permen. Itu tegas banget saya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya, Pak, Bu, di luar kota pun, di hotel manapun, saya nggak akan makan permen. Setiap saya mau makan permen, saya ingat anak saya. Aku bilang ke anak tak boleh makan permen. Masa aku di belakang mereka makan permen? Tak ada. Saya buang permennya. Saya nggak akan makan permen. Selama saya melarang anak saya makan permen, dimanapun saya berada, saya nggak akan makan permen. Nah itulah dia. Keteladanan namanya. Integritas namanya. Antum melarang anak antum jangan makan permen. Antum makan permen, bahayalah. Antum melarang anak antum jangan merokok. Antum merokok, bahayalah. Nggak ada integritas di situ. Mau dilihat tak dilihat oleh dia, saya tidak akan pernah makan permen. Dan itu jadi pegangan dalam hidup saya. Sip? Masya Allah. Siap Ustaz, siap. Afwan Ustaz, sudah tanyakan kah Ustaz mereka bahagia nggak kalau nggak ada TV? Oke, kita tanyain ya. Oke, kita tanyakan. Bentar. Kira-kira kalau antum lihat kayak begini mereka bahagia nggak? Coba lihat. Lihat tuh. Oh. Kalau kayak begini anaknya kira-kira bahagia nggak nih? Coba. Abang, ada yang nanya. Katanya abang kan nggak nonton TV. Abang bahagia nggak? Bahagia. Kok gitu sih? Giginya ompong ya? Cabut gigi ya? Abang bahagia nggak nonton TV? Bahagia. Bahagia. Kenapa bahagia nggak nonton TV? Karena bisa main sama adik. Tuh, dah kejawab ya. Justru dia bahagia. Kenapa? Karena dia bisa main sama anak ini satu nih. Adik Gemilang namanya. Yang ingusan. Adik Gemilang lagi pilek. Nah, justru bahagia. Bahagia kenapa, Dek, Bang? Bahagia kenapa? Bisa main sama adik dan ayah dan bisa main kuda-kuda. Dah, kejawab ya. Jadi justru ada TV itu malah bikin bahagia. Yang bikin sedih kalau ada TV, rebut-rebutan. Kalau anaknya cuma satu gimana? Malah makin bahagia dong. Antum malah punya waktu bisa banyak untuk mendidik anak antum yang satu. Lah, anak kan punya tantangan lebih besar, mendidik anak 4 orang. Ayah ibu kerja, maka ibu jangan bekerja kalau akhirnya mengorbankan anak. Istri saya itu resign. Bukan resign dalam arti gimana ya. Istri saya akhirnya finally memutuskan untuk stay di rumah. Kenapa stay di rumah? Pilihannya karena ingin membersamai anak-anak. Abang seneng nggak kalau bunda ada di rumah? Senang. Lebih senang bunda di rumah atau di luar? Di rumah. Di rumah. Dah, kejawab semua ya? Iya. Iya, kalau ekonomi ayahnya mantap. Allah yang ngasih rezeki, bunda. Jangan takut. Allah yang ngasih rezeki. Nanti bunda akan sadar kok. Lebih penting mana? Karena anak itu juga bagian dari amanah. Kadang kita ini
suka tanda kutip menuhankan pekerjaan. Emang pekerjaan yang ngasih kita duit? Enggak, yang ngasih duit itu tetap Allah. Pekerjaan itu cuma wasilah. Dan Allah punya 1000 macam cara untuk ngasih ayah bunda rezeki dari arah manapun yang tidak pernah ayah bunda duga-duga. Tuhan kita Allah, bukan pekerjaan. Yang ngasih duit itu Allah, bukan pekerjaan atau bos kita. Bos kita kayak ngasih duit, tapi itu juga karena wasilahnya Allah. Dan sekali lagi, Allah punya 1000 macam cara. Karena yang bekerja kan, yang gini, yang tidak bekerja kan juga banyak gitu loh. Kenapa kita harus memikirkan cuman uang itu cuma dari pekerjaan-pekerjaan yang harus mendengar anak dan keluarga kita gitu. Ya. Sekali lagi, kalau antum bicara tentang itu mah ekonominya ayahnya mantap. Ayah bunda, saya dulu hanya tukang galon. Ya. Saya dulu hanya tukang galon. Dan Ustaz Naufal tahu persis bagaimana saya dulunya. Tukang galon. Dan nggak ada yang masalah. Begitu punya anak 1, ternyata rezekinya bertambah. Punya anak 2, rezekinya bertambah. Punya anak 3, rezekinya makin bertambah. Dan itu selalu dengan cara-caranya Allah. Karena Tuhan kita bukan pekerjaan. Tuhan kita adalah Allah yang sang maha pemberi rezeki. Nah, itu beda lagi nanti kajiannya panjang. Ustaz, bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran pada anak? Cara mudahnya adalah ada metode 1 namanya metode MIM, menghafal itu mudah. Yang kedua adalah antum pun ikut juga belajar Quran, ngajarin dia Quran, duduk bersamanya. Jangan nyuruh dia ngajar Quran, baca Quran, tapi antum pun tak belajar Quran. Begitu ya. Saya rasa cukup ya Ustaz Naufal. Siap Ustaz. Ini kalau makin bahas tentang keluarganya banyak banget ya Ustaz ya. Panjang banget, makanya nanti kita bikinkan kelas semua bisa punya rumah Quran. Yang belum gabung aja. Nanti itu juga masuk dalam kajian-kajian parenting berikutnya, insya Allah. Siap. Oke, mungkin cukup dulu ya Ustaz Ihsan malam hari ini. Jadi sebenarnya banget ini yang masih nanya Ustaz. Bahkan ada yang japri ini kan di kolom chat dan sebagainya. Jadi ayah bunda kalau ada pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab, ya boleh silahkan follow Instagram Ustaz Ihsan ya. Tadi di atas tuh sudah up lagi. Ustaz Naufal up lagi. IG saya di up lagi. Silakan antum follow IG saya, DM pertanyaannya nanti saya jawab insya Allah. Masya Allah. Ya. Silakan follow dulu, follow. Kita tidak selesai di malam hari ini, ayah bunda, tapi akan berlanjut terus ya. Bahkan ayah bunda kalau nanya langsung ke beliau itu boleh, ya, boleh banget. Beliau terbuka lebar, bisa dihubungi via Instagram DM. Ya. Kalau misalnya Ustaz gak punya Instagram, misalnya gimana? Satu grup ya dengan beliau, ini boleh chat juga dengan beliau, nanya pertanyaan yang mungkin belum terjawab pada malam hari ini. Ya. Gitu Ustaz Ihsan, apakah ada closing malam hari ini Ustaz? Oke. Abang kakak bunda sekalian, anak-anak adalah amanah dari Allah SWT. Nih lihat tuh, betapa lucunya dia kan? Tuh. Anak-anak adalah amanah dari Allah. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah memastikan kita yang diberi amanah untuk menjaga amanahnya dengan sebaik mungkin. Kalau kita nggak menjaga anak kita dengan sebaik mungkin, kita yang kena hisab sama Allah nanti. Maka abang kakak bunda sekalian, pastikan bentuk sayang kita, cinta kita pada anak kita adalah kita membersamai tumbuh kembangnya anak-anak kita. Dan jadikan rumah kita jadi rumah Al-Quran. Jadikan rumah kita jadi rumah Al-Quran. Agar mereka tumbuh dan mereka tumbuh dalam naungan Al-Quranul Karim. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di kelas-kelas berikutnya. Dan pastikan sudah pada gabung di kelas semua bisa punya rumah Quran. Ini link grup WhatsApp-nya. Silakan bergabung di sana. Malah ke situ. Ke semua orang dulu. Nih. Nah, silakan gabung ke grup WhatsApp-nya. Bagi yang masih ingin bertanya, saya qadarullah waktunya cukup sampai di sini. Tapi antum bisa follow Instagram saya. Dan antum bisa bertanya di Instagram saya. Insya Allah kita akan banyak diskusi, ngobrol-ngobrol lagi. Dan sampai jumpa di waktu. Kalau masih mau undang, Ustadz, saya mau undang Ustadz dong di kajian parenting 7 pilar pendidikan anak, bisa Jakarta di mana? Silakan tanya Ustadz Naufal. Jadwalnya ready di bulan Februari. Kalau di Januari ini udah full, padat ya. Nah, kalau mau undang.
Silakan. Ahlan wa sahlan. Terima kasih banyak. Saya pamit dulu, Ustaz Noval. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ihsan atas paparannya yang komprehensif banyak sekali ya, Ibu rahmati Allah. Sekali lagi kajian kita belum selesai pada malam hari ini, jadi silahkan Ayah Bunda gabung ke grup Semua Bisa Punya Rumah Quran yang linknya udah saya share di bawah tuh ya. Silahkan follow juga Instagram Ustaz Ihsan dan Kak Gelis. Kalau ada pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab, boleh banget untuk nanya langsung ke beliau ya. Jadi Ayah Bunda sekali lagi silahkan sebarkan informasi kebaikan yang sudah didapatkan pada hari ini dan jangan lupakan saudara kita di luar sana ya. Mungkin insya Allah sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih sudah membuat saya Mai hingga 123 orang, Masya Allah ya. Ini yang dari Lombok udah sampai jam 11 malam ya. Tadi yang izin jam 12 malam juga, alhamdulillah. Semoga perkumpulan kita pada hari ini menjadi wasilah kita dimudahkan dalam rangka mendidik anak-anak kita di rumah kita masing-masing. Dan semoga rumah kita menjadi bagian dari rumah Quran, rumah yang dibacakan ayat Quran, rumah yang anak-anaknya belajar Quran, dan rumah yang semua orang-orangnya bisa berquran. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya Naufal Muhammad pamit, mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan atas perilaku ataupun kalimat yang mungkin menyinggung ayat Bunda sekalian Allah. Sekali lagi, kami hanya manusia biasa, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kajian malam hari yang membaca adalah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Ana izin tolong.